Halo semuanya, ketemu lagi. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang keren banget nih. Bukan soal gosip artis atau resep masakan ya, tapi soal pesawat tempur. Wah, berat ya? Tenang aja, kita bahasnya santai kok. Kita mau kenalan sama yang namanya Chengdu J-20. Pernah dengar kan? Kalau belum, J-20 ini adalah jet tempur paling canggih yang dimiliki oleh negara Tiongkok. Keren banget kan? Bentuknya itu loh futuristik, warnanya gelap, kelihatan sangar dan misterius. Orang-orang sering menyebutnya Mighty Dragon atau naga perkasa. Nama yang pas banget ya, soalnya pesawat ini memang jadi simbol kekuatan baru Tiongkok di udara. Kenapa sih J-20 ini jadi penting banget buat dibahas? Setiap hal hebat pasti punya cerita di baliknya kan? Sama juga kayak J-20 ini. Pesawat ini nggak muncul begitu saja dalam semalam. Prosesnya panjang dan penuh rahasia. Proyek dimulai sejak tahun 90-an. Saat itu Tiongkok sadar angkatan udaranya ketinggalan, terutama terhadap AS. Mereka melihat superioritas pesawat Amerika di berbagai konflik. Lalu muncul tekad, harus punya jet tempur sendiri. Sandi Proyek 719. Pengembangan dijaga super rahasia. Para insinyur terbaik dikumpulkan. Diberi dana besar. Ditantang mencipta sesuatu yang belum pernah dibuat. Bukan cuma desain bodi pesawat, juga kembangkan teknologi pendukung, sistem komputer, bahan penyerap gelombang radar. Ada klaim inspirasi dari luar, spionase dunia maya. Belajar dari puing F-19 di Serbia, 1999. Seru kayak film James Bond. Setelah bertahun-tahun, pada 11 Januari 2011, dunia dikejutkan. Prototipe pertama J-20 terbang perdana. Waktu itu, Robert Gates sedang berkunjung ke Beijing, seolah hadiah sambutan dari Tiongkok. Sejak itu, pengembangan digenjot. Pada 2017, J-20 resmi masuk PLF. Banyak prototipe dibuat dan ribuan uji terbang dilakukan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Apa sih yang bikin J-20 ini begitu spesial dan ditakuti? Keunggulan utamanya tentu saja adalah teknologi siluman atau stealth. Coba bayangin, J-20 ini didesain supaya bisa menghilang dari layar radar musuh. Bentuk bodinya yang pipih, bersudut tajam, dilapisi cat khusus penyerap radar, dirancang untuk memantulkan sinyal radar ke arah lain, bukan kembali ke penerima. Di layar radar musuh, J-20 ini bisa kelihatan sekecil burung, atau bahkan nggak kelihatan sama sekali. Karena itu dia bisa menyusup ke wilayah musuh tanpa terdeteksi untuk serangan kejutan. Keren kan? Selain jago ngumpet, otak J-20 juga super pintar. Sistem avioniknya canggih banget. Kokpitnya bukan lagi penuh tombol dan jarum analog, melainkan layar sentuh digital besar, mirip tablet canggih. Pilot pakai helm khusus yang menampilkan info langsung di depan mata. Jadi pilot bisa tetap lihat luar sambil tahu kecepatan, ketinggian, dan posisi musuh. Pesawat ini dilengkapi sensor canggih, radar AESA, dan sensor inframerah yang mendeteksi panas mesin musuh. Urusan senjata, J-20 juga pemburu mematikan. Semua senjata disimpan di perut pesawat. Internal weapon bay. Tidak ada rudal tergantung di sayap yang merusak siluman. Eits, jangan keburu kagum dulu. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Di balik semua kehebatannya, J-20 juga punya kelemahan. Salah satu paling sering, masalah mesin. Awalnya prototipe masih pakai mesin Rusia, Saturn IL-31. IL-31, mesin lawas dipakai Su-27. Karena itu, tenaga dianggap kurang untuk J-20. Dan IL-31 nggak punya kemampuan Super Cruise. Tiongkok tahu masalah ini. Mereka kembangkan mesin sendiri, WS-10 dan versi terbaru, WS-19. WS-19 dikabarkan calon mesin utama J-20. Bisa memberi Super Cruise dan manuver lebih baik. Tapi sampai 2025, pengembangannya masih menghadapi tantangan. Membuat mesin jet andal itu sangat sulit. Hanya beberapa negara benar-benar menguasai. Jadi sebelum WS-19 dipakai penuh, potensi J-20 belum maksimal. Kelemahan lain, teknologi siluman. Analis barat meragukan apakah kesiluman J-20 sehebat F-22. Contoh, nozzle masih bulat konvensional, beda dengan F-22 yang nozzle pipih. Akibatnya, J-20 mungkin lebih mudah terdeteksi dari belakang atau samping. Namun ini nih masih perdebatan dan rahasia negara. Terakhir, produksi dan pengalaman operasional juga jadi kelemahan. Nah, ini dia pertanyaan $1 juta. Kalau J-20 diadu 1-1 sama pesawat tempur canggih lainnya, siapa yang menang? Tentu saja, jawaban pastinya susah ya, karena pertarungan udara itu kompleks banget. Tergantung pilotnya, tergantung taktiknya, tergantung dukungan dari darat, dan banyak faktor lainnya. Tapi kita coba bandingkan di atas kertas. Lawan utama yang sering disebut-sebut tentu saja duo maut dari Amerika Serikat,
F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Kalau dibandingkan dengan F-22 Raptor, banyak yang setuju kalau F-22 ini masih rajanya pertarungan udara jarak dekat atau dogfight. F-22 punya mesin yang super bertenaga dan thrust vectoring. Itu membuatnya luar biasa lincah. J-20, dengan bodinya yang besar dan mesinnya yang sekarang, mungkin bakal kewalahan kalau diajak berputar-putar di udara sama F-22. Tapi, J-20 punya keunggulan di jangkauan. Dia bisa membawa lebih banyak bahan bakar dan rudal jarak jauh seperti PL-19. PL-19 diklaim punya jangkauan lebih jauh dibanding beberapa rudal barat. Jadi, taktik J-20 mungkin bukan adu lincah, tapi menembak duluan dari jarak yang sangat jauh sebelum musuh sempat mendekat. Sekarang kita bandingkan dengan F-35. Keunggulan utama F-35 adalah sensor dan sistem komputernya yang luar biasa canggih. F-35 ini kayak quarterback di udara, mengumpulkan data dari berbagai sumber, dan membagikannya ke pesawat lain, kapal, atau pasukan di darat. Tingkat kesilumanan F-35 juga dianggap sangat bagus dari segala arah. Jadi pertarungan antara J-20 dan F-35 mungkin akan jadi pertarungan otak. Siapa yang bisa mendeteksi lebih dulu dan punya gambaran situasi pertempuran yang lebih baik. Meskipun J-20 sudah resmi beroperasi jadi kebanggaan Tiongkok, perjalanannya masih panjang dan penuh tantangan. PR terbesar yang harus segera diselesaikan adalah mesin. Masa depan J-20 bergantung pada WS-19. Tanpa WS-19, J-20 tak capai potensinya. Tantangan berikutnya, produksi massal, kontrol kualitas, dan menjaga lapisan siluman tetap sempurna. Membangun rantai pasokan untuk ribuan komponen canggih itu sulit. PELAF harus belajar cara terbaik memakai J-20. Kembangkan doktrin, taktik, prosedur, dan latih banyak pilot. Butuh latihan bersama intensif dan simulasi untuk mengintegrasikan J-20 dengan aset lain. Di lingkungan internasional yang cepat berubah, J-20 harus terus berevolusi dan di-upgrade agar tidak ketinggalan dalam perlombaan teknologi. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar dari A sampai Z, apa kesimpulannya tentang J-20 Mighty Dragon ini? Jawabannya adalah, J-20 ini adalah pesawat yang hebat, tapi belum sempurna. Ini menunjukkan lompatan kuantum dalam kemampuan industri mereka. Tapi masalah mesin dan kelincahan masih PR. Kehadirannya mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Pasifik. J-20 adalah kartu truf yang membuat negara lain berpikir dua kali. Seru kan? Sampai jumpa!